pendahuluan, jika kita melihat teknologi informasi secara utuh, tentunya tidak akan terlepas dari aspek bisnis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan teknologi tersebut. Sebagian orang berpendapat bahwa bisnis tetap bisnis dengan memfokuskan pada tujuan pencarian dan keuntungan. Untuk bisnis perlu dilandasi dengan etika. Alasan bisnis perlu dilandasi etika. Bisnis perlu dilandasi etika karena di samping mencari keuntungan juga bertujuan untuk memperjuangkan nilai-nilai yang bersifat manusiawi. Beberapa alasan yang membuat bisnis perlu dilandasi oleh suatu etika yaitu selain mempertaruhkan barang dan uang untuk tujuan keuntungan, dan bisnis juga mempertaruhkan berbagai diri dan nasib umat manusia yang terlibat di dalamnya. Bisnis adalah bagian penting dari masyarakat yang terjadi di dalam masyarakat. Bisnis dilakukan menyangkut hubungan manusia dengan manusia, maka bisnis membutuhkan etika agar mampu memberikan pedoman lagi pihak-pihak yang melakukannya. Bisnis adalah kegiatan yang mengutamakan rasa saling percaya. Etika dibutuhkan untuk semakin membutuhkan dan memperkuat rasa saling percaya. Prinsip-prinsip etika. Dalam ekonomi pasar global, kita harus mampu bersaing yang produktif dan efisien. Untuk itu perlu menerapkan prinsip-prinsip etika. Di antaranya, prinsip ekonomi. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa manusia dapat bertindak secara bebas berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Prinsip kejujuran. Kejujuran adalah prinsip etika bisnis yang sangat penting karena menjamin kelanggengan sebuah kegiatan bisnis. Dalam hal ini, bisnis adalah kegiatan simbolisme, mutualisme, atau kegiatan yang saling membutuhkan dan menguntungkan antara penjual dan pembeli. Prinsip perbuatan baik dan tidak berbuat baik. Prinsip moral untuk bertindak baik kepada orang lain. Prinsip keadilan. Bersikap adil dalam hubungan bisnis dengan melakukan orang sesuai dengan haknya. Prinsip hormat pada diri sendiri. Dalam melakukan hubungan bisnis, manusia memiliki kewajiban moral untuk melakukan diri sebagai pribadi yang memiliki nilai sama dengan pribadi lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Bisnis di bidang TI. Bisnis di bidang teknologi informasi memiliki tujuan dan format yang sama dengan bisnis-bisnis bidang lainnya. Yang berbeda hanyalah objek, yaitu teknologi informasi. Kategori bisnis di bidang TI antara lain bisnis di bidang industri perangkat keras, bisnis yang bergerak di bidang rekayasa perangkat-perangkat keras pembentuk komputer, bisnis di bidang industri perangkat lunak, bisnis yang bergerak di bidang rekayasa perangkat lunak atau perangkat lunak komputer. Teknik rekayasa yang dimaksudkan di sini yaitu analisis, desain, spesifikasi, implementasi. Bisnis di bidang distribusi dan penjualan barang. Setelah bisnis di bidang industri menghasilkan suatu produk, dalam hal ini produk komputer, maka bagian bisnis ini bertugas menjual dan mendistribusikan produk-produk industri tersebut. Bisnis di bidang pendidikan teknologi informasi. Bisnis di bidang pendidikan dilakukan mulai dari lembaga-lembaga kursus sampai ke perguruan tinggi di bidang komputer. Bisnis di bidang pemeliharaan teknologi informasi. Bisnis yang memiliki spesialisasi di bidang maintenance dan teknis. E-commerce. Teknologi informasi melahirkan internet. Perkembangan pemakaian internet yang sangat pesat. Salah satunya menghasilkan sebuah model perdagangan elektronik yang disebut electronic commerce atau e-commerce. E-commerce adalah sistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet.
E-commerce merupakan warna baru dalam dunia perdagangan, di mana kegiatan perdagangan tersebut dilakukan secara elektronik dan online. Penyebab sistem perdagangan elektronik berkembang pesat adalah proses transaksi yang singkat. Perubahan sistem transaksi tradisional atau manual ke sistem elektronik atau otomatis akan mempercepat proses transaksi tersebut. Menjangkau lebih banyak pelanggan. E-commerce memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Mendorong kreativitas penyedia jasa. Menciptakan informasi dan promosi yang inovatif dan secara cepat melakukan update data. Biaya operasional lebih murah. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Merespon permintaan pelanggan secara cepat dan akurat. Model hukum e-commerce. Salah satu acuan internasional yang banyak digunakan adalah UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996. UNCITRAL sebagai salah satu komisi internasional yang berada di bawah PBB. Beberapa poin penting dalam UNCITRAL adalah menyatakan bahwa suatu informasi mempunyai implikasi hukum, validalitas, dan dapat dijalankan meskipun bentuk berupa data message. Suatu informasi tidak dapat dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan validitas serta tidak dapat dinyatakan hanya didasarkan pada kenyataan bahwa di dalam data message tersebut tidak terdapat hal-hal yang secara umum menimbulkan implikasi hukum, melainkan hanya berisi perintah untuk merujuk pada materi tertentu. Peraturan yang membutuhkan tanda tangan seorang, maka persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh suatu data message apabila memberikan indikasi bahwa informasi yang terdapat dalam suatu data message telah disetujui olehnya, digunakan sebagai suatu perjanjian. Suatu informasi disampaikan dalam bentuk asli atau original. Persyaratan dapat dipenuhi apabila informasi tersebut lengkap, tidak pernah dimodifikasi. Informasi tersebut dapat ditunjukkan kepada orang yang membutuhkan. Sekian, terima kasih.